Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, soleh dan soleha semua, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini, walaupun dalam keadaan belajar online atau belajar daring. Tetapi Ustadz harap itu semua tidak mengurangi semangat antum dalam belajar. Dan kita tentunya berharap seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera ditakdirkan untuk dapat belajar lagi di sekolah, agar antum bisa lebih mudah mengerti dan lebih semangat lagi dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, soleh dan soleha semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita luruskan niat kita bahwa kita belajar seraya mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar, tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi bagi manusia. Pembelajaran kedua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan antum siapkan buku temanya, buku LKS-nya, dan buku catatannya terlebih dahulu. Oke, soleh dan soleha semua, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang energi ini, soleh dan soleha semua. Nah, setiap hari untuk menulis dan menggambar, antum menggunakan kertas, bukan? Nah, tahukah antum bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, perhatikan gambar berikut, soleh dan soleha. Ini ada gambar kertas warna-warni, dan ini juga ada gambar kertas, soleh dan soleha. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Untuk mencari tahu jawabannya, silahkan antum buka buku LKS antum halaman 44, soleh dan soleha semua. Di sana ada teks tentang mengapa kita harus menghemat kertas. Nah, sudah antum buka LKS-nya halaman 44. Oke, mari kita baca teks tersebut secara bersama-sama, soleh dan soleha. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air, dan energi dalam jumlah yang besar. Dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Nah, bahan baku pembuatan kertas ini adalah kayu ya, soleh dan soleha. Ternyata untuk memproduksi satu rim kertas diperlukan satu batang pohon yang berusia 5 tahun, soleh dan soleha. Nah, setelah proses produksi, maka akan dihasilkan limbah yang juga sangat besar, baik secara kuantitatif dalam bentuk cair, gas, dan padat, maupun secara kualitatif. Agar limbah ini tidak mencemari lingkungan, maka diperlukan teknologi yang tinggi untuk memprosesnya. Nah, perubahan gaya hidup serta penyesuaian akan perkembangan zaman menyebabkan penggunaan kertas terus meningkat. Baik kertas untuk kebutuhan tulis atau cetak, maupun kebutuhan kertas untuk sanitasi, makanan dan minuman, dan penunjang gaya hidup lainnya.
Peningkatan kebutuhan kertas tentunya diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan bahan baku dan bahan tambahan lainnya. Konsekuensinya adalah terjadi peningkatan limbah dari proses produksi kertas dan peningkatan jumlah kertas bekas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kertas nasional yang sekitar 5,6 juta ton per tahun, diperlukan bahan baku kayu dalam jumlah yang besar dan mahal dan tidak dapat tercukupi oleh hutan tanam industri Indonesia. Ironisnya, lihatlah di sekeliling antum. Betapa banyaknya kertas yang ada di sekitar kita seperti kertas dokumen, koran, majalah, brosur, katalog, dan lain sebagainya. Nah, padahal menggunakan kertas bekas sebagai bahan baku kertas baru dapat menghemat jumlah pohon yang ditebang soleh dan solehah. Selain menghemat jumlah pohon yang ditebang, juga dapat menghemat bahan kimia dan air. Jika kita tidak mulai memperbaiki pola konsumsi kertas sejak saat ini, maka akan terjadi kebiasaan dan ketergantungan untuk selalu menggunakan kertas dalam jumlah besar. Saat ini tentunya akan memberikan tekanan secara terus-menerus kepada bumi kita yang memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan. Nah, soleh dan soleha semua, coba antum perhatikan gambar-gambar yang sudah ditayangkan pada slide berikut ini. Pertama, kertas itu dibuat dari bahan baku kayu soleh dan soleha. Untuk menghasilkan satu rim kertas ini saja membutuhkan satu batang pohon yang berusia 5 tahun soleh dan soleha. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas saja, itu kita membutuhkan 2 gelas air soleh dan soleha. Jadi coba antum bayangkan bagaimana apa yang terjadi jika kita tidak menghemat kertas secara bijak. Nah, mulai sekarang Ustadz harap antum tidak lagi membuang-buang kertas secara percuma ya soleh dan soleha. Oke, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah antum dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa demikian? Nah, jelaskan alasannya. Nah, jawabannya tidak setuju ya soleh dan solehah. Karena Budi tidak menggunakan kertas secara bijak. Sedangkan untuk proses pembuatan kertas memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika kita membutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, bagaimana dengan antum soleh-solehah? Apakah antum sudah menghemat kertas? Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang soleh dan solehah. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Nah, sebelumnya antum sudah belajar mengenai tanda tempo lagu ya soleh dan solehah. Tempo lagu dibedakan menjadi 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang tempo lagu ini. Nah, silahkan antum buka buku LKS antum halaman 46 dan tulis di buku catatan antum ya soleh dan solehah. Di sana ada materi tentang tempo lagu. Nah, tanda tempo lagu yang pertama yaitu tanda tempo cepat soleh dan solehah. Pada tanda tempo cepat ini terdiri menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu allegro. Allegro ini maksudnya lagu yang bertempo cepat. Yang kedua allegretto. Allegretto ini memiliki arti lagu yang bertempo agak cepat. Nah, yang ketiga allegrissimo soleh dan solehah.
Nah, selanjutnya ada Presto, ada Prestissimo, dan ada Vivace. Nah, bisa antum baca sendiri di buku LKS-nya halaman 46 ya Saleh dan Salehah. Selanjutnya ada tempo sedang. Nah, pada tanda tempo sedang ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada moderato, ada allegro moderato, andante, dan adantino. Dan yang ketiga ada tanda tempo lambat. Nah, pada tanda tempo lambat ini juga terbagi menjadi 6 macam. Ada largo simo, larghetto, adagio, grave, dan lento. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz harap semoga antum semua dapat mengerti terkait pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.